pesawat tempur generasi kelima F-35 akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran signifikan, terutama terkait dengan kontrol penuh Amerika atas pesawat tersebut. Dugaan bahwa pemerintah Amerika memiliki kendali perangkat lunak dan kemungkinan mekanisme pembatasan operasional atau kill switch menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan militer negara-negara pembelinya. Di balik kecanggihan yang ditawarkan, timbul kekhawatiran mendalam mengenai kontrol perangkat lunak serta dugaan keberadaan mekanisme kill switch yang dapat digunakan untuk membatasi atau bahkan menonaktifkan fungsi operasional pesawat tersebut. Istilah kill switch mengacu pada potensi adanya fitur tersembunyi yang memungkinkan Amerika Serikat mengontrol atau menonaktifkan kemampuan tempur F-35 secara jarak jauh, bahkan jika pesawat tersebut berada dalam pengoperasian negara pembeli. Walaupun sejauh ini belum ada bukti resmi yang mengonfirmasi keberadaan fitur rahasia ini, spekulasi terus berkembang, terutama dalam konteks persaingan geopolitik global. Dengan lebih dari 8 juta baris kode perangkat lunak yang mengendalikan berbagai sistem di F-35, termasuk ALIS, Autonomic Logistic Information System, dan penerusnya ODIN, Operational Data Integrated Network, kekhawatiran ini dianggap memiliki dasar yang cukup untuk dipertimbangkan. Masalah kontrol perangkat lunak dan ketergantungan penuh terhadap Amerika Serikat ini memunculkan pertanyaan penting terkait kedaulatan militer negara pengguna. Pada era digital yang semakin maju, kendali terhadap perangkat lunak menjadi elemen krusial dalam memastikan otonomi operasional militer suatu negara. Dengan demikian, negara-negara pembeli F-35 dan juga yang akan berencana membelinya perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap resiko terkait. Dalam beberapa kasus, ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Sebagai contoh, Jerman memilih untuk menunda pembelian F-35 meskipun merupakan anggota NATO dengan alasan ketidaknyamanan terkait kontrol perangkat lunak dan ketergantungan operasional. Sementara itu, Kanada, meski telah membeli F-35 pada tahun 2022, sempat melalui hampir 10 tahun evaluasi ulang akibat pertimbangan resiko strategis terhadap kedaulatan militernya. Ketergantungan semacam ini berpotensi membatasi kebebasan negara pembeli dalam mengoperasikan F-35 secara independen, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik kepentingan dengan Amerika. Kontroversi ini menggarisbawahi cengkeraman ketat Amerika Serikat pada sistem canggih F-35 yang membatasi kemampuan operator asing untuk menguji atau memodifikasi pesawat secara independen. Bagi sekutu NATO seperti Italia, Jerman, dan Inggris, pembatasan ini meningkatkan kekhawatiran tentang kedaulatan operasional, terutama karena mereka bergantung pada F-35 untuk misi-misi kritis, termasuk pencegahan nuklir. Hingga saat ini, Israel adalah satu-satunya negara dunia yang diizinkan Amerika Serikat untuk mengoperasikan sistem yang sepenuhnya independen untuk F-35I hadir miliknya. Dalam hidup nyata, sentimen serupa bisa kita bandingkan dari kasus jet F-35 milik Singapura yang harus diparkir di markas militer AS di Guam, ribuan kilometer jaraknya dari daratan Singapura, dan tidak diizinkan dibawa pulang ke dan bermarkas di tanah kedaulatannya sendiri. Pada pemberitaan Defense News 10 Desember 2019, seorang juru bicara Singapura mengatakan kepada Defense News bahwa kehadiran pesawat F-35 di Guam akan berlangsung untuk jangka panjang, mirip dengan tempat pelatihan lain yang dimiliki Singapura di tanah AS. Tempat-tempat pelatihan tersebut meliputi satu tempat pelatihan F-16 di Pangkalan Angkatan Udara Luke, Arizona, satu tempat pelatihan F-15SG di Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home, Idaho, dan satu tempat pelatihan helikopter Boeing AH-64 Apache di Pangkalan Helikopter Angkatan Darat Silver Bell, Arizona. Bagaimana kalau kita ambil contoh lain dari Inggris Raya, yang notabene adalah bestie Amerika Serikat sejak era Perang Dunia II yang sama-sama dalam rumpun WASP. Inggris sebelumnya mengoperasikan versi modifikasi dari AH-64D Block 1 Apache Longbow
awalnya disebut Westland WAH-64 Apache. Kemudian perusahaan Inggris Westland membangun 67 unit WAH-64 Apache di bawah lisensi dari Boeing. Perbedaan signifikan yang dibuat oleh Agusta Westland dibandingkan varian Apache AS, misalnya perubahan ke mesin Rolls-Royce yang lebih bertenaga dan penambahan rakitan bilah lipat untuk digunakan pada kapal angkatan laut. Meski demikian, yang tidak diketahui khalayak luas adalah bahwa pihak Inggris tidak diizinkan AS untuk memiliki source code segala hardware yang terdapat dalam helikopter Apache. Perihal jeroan kerja otak mesin-mesin ini, tim internal dari Lockheed Martin seperti pada kasus F-35 dan Boeing Apache memiliki tim mobilenya sendiri yang bertugas dan diberikan otoritas untuk menangani urusan pengkodean ini. Negara-negara pembeli F-35 lain tidak punya kedaulatan atas kontrol ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa negara-negara mitra AS tidak 100% memiliki kedaulatan atas teknologi militer termutakhir yang dibelinya. Bisa jadi malah akuisisi itu sebatas menjaga kepentingan AS. Kita perlu kritis juga di dalam memandang bagaimana istimewanya pemerintah AS memperlakukan Israel, termasuk urusan operasional dan eksklusif sharing teknologi militer yang dibeli Israel darinya. Dari isu F-35 Kill Suite ini, kita bisa belajar bahwa membeli alutsista buatan AS tidak serta-merta menjadikan negara tersebut sebagai negara kepercayaan AS. Negara-negara pembelinya harus menurut pada kontrol dan aturan main Amerika Serikat.